Assalamualaikum, halo apa kabar bertemu kembali di channel Ridwan Abdussalam, bagaimana kabar kain hari ini apakah baik-baik saja, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar, pada kesempatan kali ini saya akan membahas uji pemahaman 1, beserta jawaban, soal PKWU Bab 1 SEMSTER 1. Sebelum masuk ke soal, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai, catatlah di buku catatan, isi jawaban pemahaman 1, jangan lupa untuk absen di menu komentar, silahkan menyebarluaskan video ini, download atau share linknya, jika Anda suka dengan video ini silahkan like, dan jika Anda ingin mendapat informasi dari channel YouTube ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Berdoalah sebelum mengerjakan. A. Guna mengasah dan menguji kemampuan cara berpikir Anda secara rasional, logis, dan kritis. Coba pilih salah satu jawaban yang tepat, dengan memberikan tanda silang X di lembar kerja kalian, pada huruf A, B, C atau E. 1. Berikut contoh alat musik tradisional dari NTT. A. Gong, B. Gamelan, C. Kendang Melayu, D. Sasando, E. Tanjidor. D. Sasando. Pembahasan, sasando adalah sebuah alat musik dawai yang dimainkan dengan dipetik. Instrumen musik ini berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Secara harfiah nama sasando artinya alat yang bergetar atau berbunyi. 2. Perhatikan macam kerajinan berikut. 1. Nikel, guci, dan kompor. 2. Vas bunga, piring dan gerabah. 3. Piring, kendi, dan gelas. 4. Keramik, guci, dan kompor. 5. Patung, meja dan nikel. Dari pernyataan tersebut yang termasuk kerajinan dari bahan tanah liat adalah A. 1, dan 2, B. 3, dan 4, C. 4, dan 5, D. 1, dan 5, E. 2, dan 3. E. 2, dan 3. Pembahasan, contoh kerajinan dari tanah liat, seperti vas bunga, piring, gerabah, kendi, dan gelas. Tiga. Kerajinan kursi rotan dibuat dengan teknik A. Anyaman, B. Membentuk, C. Cor, D. Mengelas, E. Menyambung. A. Anyaman. Pembahasan, kerajinan kursi rotan dibuat dengan teknik anyaman, rotan dibelah menjadi beberapa bagian memanjang kemudian dikeringkan. Rotan yang sudah kering dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk anyaman kursi. 4. Berikut yang merupakan strategi dalam pemasaran adalah A. Melakukan pengontrolan kualitas dengan cara melakukan pengecekan, B. Menjual pada konsumen, C. Barang dipakai sendiri, D. Melakukan penilaian fisik pada barang, E. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang lain, misalnya kita dapat menitipkan produk pada gerai atau tuk souvenir. E. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha yang lain, misalnya kita dapat menitipkan produk pada gerai atau tuk souvenir. Pembahasan, salah satu strategi dalam pemasaran yaitu menjalin kerja, misalnya kita dapat menitipkan produk pada gerai atau souvenir. 5. Contoh kerajinan yang bukan menggunakan teknik mengayam adalah A. Topi, B. Keranjang, C. Tas, D. Tikar, E. Patung. E. Patung. Pembahasan, membuat patung tidak menggunakan teknik menganyam. Patung dibuat dengan teknik menatah. Kerajinan yang dibuat menggunakan teknik menganyam, contohnya topi, keranjang, tas, tikar, dan kursi. 6. Berikut yang merupakan bahan yang digunakan untuk membuat wadah tradisional adalah A. Rotan, B. Kaca, C. Fiberglass, D. Plastik, E. Aluminium. A. Rotan. Pembahasan, contoh wadah tradisional misalnya bumbungan bambu, daun pisang, bakul dari anyaman bambu, batok kelapa, keranjang dari anyaman rotan, tempayan tanah liat, dan sebagainya. 7. Berikut yang merupakan fungsi yang tidak dimiliki oleh alat musik tradisional daerah adalah sebagai alat A. Hiburan, B. Tarian, C. Cerminan kemajuan dari suatu daerah, D. Perlengkapan upacara adat, E. Pengiring lagu daerah. C. Cerminan kemajuan dari suatu daerah. Pembahasan, alat musik tradisional ini digunakan untuk perlengkapan upacara adat, pengiring tarian serta sebagai sarana hiburan dari setiap masyarakat adat. Namun sekarang ini alat musik suatu daerah telah menjadi kekayaan nasional pula sehingga telah dilakukan banyak pementasan dan festival alat musik daerah skala nasional.
8. Perhiasan tradisional pada umumnya dibuat dari bahan kayu, A. Kayu, B. Logam, C. Tanah liat, D. Kerang, kerangan, E. Gips. B. Logam. Pembahasan, pada umumnya perhiasan tradisional dibuat dari bahan logam yang diolah dengan berbagai teknik. Sembilan. Teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan dari serat eceng gondok adalah A. Membentuk, B. Menganyam, C. Mengelas, D. Menjahit, E. Makrame. B. Menganyam. Pembahasan, serat alam seperti eceng gondok, akar pakis dan sebagainya dapat menghasilkan kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, tempat lampu. Serat eceng gondok diolah menjadi bahan kerajinan dengan teknik menganyam. 10. Cetakan yang biasanya digunakan untuk mencetak bahan gips terbuat dari bahan A. Plastik, B. Logam, C. Kaca, D. Tanah liat, E. Keramik. D. Tanah liat. Pembahasan, bahan utama pembuat cetakan bahan gips adalah silikon rubber, tetapi yang paling gampang dengan dan mudah dicari adalah plastisin atau tanah liat. Fungsi kerajinan dari gips biasanya diolah untuk membuat hiasan dinding, mainan dan sebagainya. 11. Berikut yang merupakan bahan yang tidak bisa diolah dengan menggunakan teknik menganyam adalah A. Bambu, B. Rotan, C. serta daun pisang, D. Kayu, E. Akaran. D. Kayu. Pembahasan, bahan baku yang digunakan untuk membuat karya kerajinan dengan teknik menganyam ini berasal dari berbagai tumbuhan yang diambil seratnya, seperti rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon, pohon pisang, eceng gondok. Contoh kerajinan dengan teknik mengayam, yaitu keranjang, tikar, topi dan tas. 12. Penyambungan bahan logam di bawah ini yang dipengaruhi oleh panas dengan pertolongan bahan tambah logam disebut dengan A. Mengelas, B. Memantri, C. Mengecor, D. Membentuk, E. Menjahit. B. Mematri. Pembahasan, pematrian adalah suatu metode penyambungan bahan logam di bawah pengaruh panas dengan pertolongan bahan tambah logam atau campuran logam. 13. Berikut yang bukan merupakan jenis garabah adalah A. Kendi, B. Tempayan, C. Guci, D. Boboko, E. Jambangan. D. Boboko. Pembahasan, boboko adalah suatu tempat untuk mencuci beras atau wadah nasi. Boboko terbuat dari bambu yang dianyam rapat, berbentuk bundar cembung dengan kaki segi empat yang disebut soko. Sisi permukaan wadah diberi wengu yang dililitkan dengan bambu tali. 14. Bentuk bahan kerajinan yang terurai panjang dapat diolah dengan teknik A. Membentuk, B. Menyambung, C. Mengelas, D. Menganyam, E. Makrame. D. Menganyam. Pembahasan, teknik menganyam biasa diterapkan pada bahan kerajinan yang terurai panjang. 15. Prosedur pengolahan bahan kerajinan dengan cara mematri hamper memiliki kesamaan dengan teknik A. Membentuk, B. Menyambung, C. Mengelas, D. Menganyam, E. Makrame. C. Mengelas. Pembahasan, prosedur pengolahan bahan kerajinan dengan cara mematri hamper memiliki kesamaan dengan teknik mengelas. Menggabungkan dua logam menggunakan suhu panas yang tinggi. 16. Berikut yang merupakan contoh rumah adat adalah A. Gambyong, B. Beskap, C. Joglo, D. Rebab, E. Kendang. C. Joglo. Rumah adat Joglo berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Rumah adat Joglo memiliki kerangka bangunan utama yang terdiri dari soko guru yang berupa 4 tiang. 17. Mandau merupakan senjata tradisional dari daerah A. Kalimantan, B. Sulawesi, C. Bali, D. Papua, E. Aceh.
A. Kalimantan. Pembahasan, senjata tradisional daerah Kalimantan, yaitu mandau. Mando adalah senjata tajam sejenis parang yang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Delapan belas. Berikut yang bukan termasuk senjata adat adalah A. Senapan, B. Keris, C. Mandau, D. Rencong, E. Badik. A. Senapan. Pembahasan, senapan bukan termasuk senjata adat. Senapan merupakan senjata modern yang dibawa Eropa ke Indonesia. 19. Proses akhir dalam tahapan pelaksanaan disebut proses A. Pengeringan, B. Pembentukan, C. Pengecatan, D. Pembakaran, E. Pengelasan. D. Pengecatan. Pembahasan, pengecatan merupakan proses akhir dalam tahap pelaksanaan. Pengecatan bertujuan membuat barang menjadi lebih indah, memiliki nilai seni, dan nilai jual. 20. Berikut yang merupakan teknik dalam pembuatan gerabah adalah A. Mengukir, B. Pijit dan pilin, C. Pengelasan, D. Anyaman, E. Makrame. B. Pijit pilin. Pembahasan, teknik pijit dan pilin merupakan teknik dalam pembuatan gerabah. 21. Berikut yang merupakan contoh pakaian adat adalah A. Gambiong, B. Beskap, C. Rencong, D. Rebab, E. Panggung. B. Beskap. Pembahasan, dengan banyaknya provinsi dan suku yang ada di wilayah Indonesia, otomatis banyak baju adat yang dipaki masing. 22. Berikut yang merupakan hal yang memenuhi fungsi dari wadah adalah suatu masyarakat. A. Menimbun barang, B. Memindahkan barang, C. Menyimpan barang, D. Mengemas barang, E. Mengirim barang. D. Mengemas barang. Pembahasan, fungsi wadah tidak hanya untuk menimbun, memuat dan menyimpan barang, tetapi beberapa di antaranya seperti bakul dan ambung juga berfungsi untuk memindahkan barang. 23. Perhiasan tradisional memiliki kaitan erat dengan A. Pakai alat musik, B. Pakaian adat, C. Rumah adat, D. Aksesoris adat, E. Mengirim barang. B. Pakaian adat. Pembahasan, perhiasan tradisional erat kaitannya dengan pakaian daerah. 24. Berikut yang merupakan jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan, kecual A. Keras, B. Semi lunak, C. Semi keras, D. Lunak, E. Alami dan buatan. B. Semi lunak. Berdasarkan sifat bahannya, karya kerajinan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu keras, lunak, dan semi keras. 25. Berikut yang bukan produk dari kerajinan yang terbuat dari tanah liat adalah A. Porselen, B. Tembikar, C. Gipsum, D. Gerabah, E. Keramik. C. Gipsum. Pembahasan, kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal oleh orang dengan kerajinan keramik, gerabah atau porselen. 26. Teknik membentuk digunakan untuk mengolah kerajinan yang bersifat A. Keras, B. Semi lunak, C. Semi keras, D. Lunak, E. Alami. D. Lunak. Pembahasan, teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat.
27. Teknik mengecor sudah ada pada zaman praaksara, tepatnya pada pembabakan zaman. A. Berburu dan meramu, B. Bercocok tanam, C. Batu besar, D. Perunggu, E. Prasejarah. D. Perunggu pembahasan, teknik mengecor sudah ada sejak zaman perunggu pada zaman praaksara. Digunakan untuk mencetak gending perunggu, kapak, bejana dan perhiasan. 28. Berikut adalah teknik yang digunakan untuk mengolah logam, kecuali A. Mengelas, B. Mematri, C. Mengecor, D. Membentuk, E. Menyambung dengan laut. D. Membentuk pembahasan, teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. Macam-macam teknik membentuk antara lain teknik koil, teknik putar, dan teknik cetak. 29. Kerajinan kendi dapat dibuat dengan cara A. Mengelas, B. Menyambung, C. Mengelas, D. Menganyam, E. Makrame. Membentuk pembahasan, teknik membentuk biasanya digunakan untuk membuat karya kerajinan dari tanah liat. 30. Berikut yang bukan kerajinan yang berasal dari inspirasi lokal adalah A. Gerabah, B. Anyaman, C. Ukiran batu, D. Ukiran kayu, E. Ukiran kaca. E. Ukiran kaca pembahasan, ukiran kaca bukan kerajinan yang berasal dari inspirasi budaya lokal Indonesia. Ukiran kaca merupakan budaya orang Eropa. B. Guna mengasah cara berpikir Anda secara rasional, logis, kritis dan analitis, coba berikan jawaban soal-soal esai berikut ini dengan kemampuan berpikir Anda sendiri. 1. Apa ciri khusus dari rumah adat? Jawaban, ciri yang paling menonjol merupakan sebuah cerminan kebudayaan dari satu suku bangsa tertentu. 2. Sebutkan strategi pemasaran produk kerajinan. Jawaban, strategi pemasaran produk kerajinan sebagai berikut. Menentukan cara promosi yang digunakan agar efisien dan efektif. Lakukan promosi sesuai dengan sasaran dari pasar yang telah ditentukan. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lain, misalnya kita menitipkan produk pada gerai atau tuk souvenir. 3. Jelaskan proses pembentukan pada tahap pelaksanaan pembuatan gerabah. Jawaban, ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk membentuk gerabah. Teknik pijit tekan, pins, adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Adapun tahapannya antara lain sebagai berikut. A. Pijit tanah dengan ibu jari. B. Tekan tanah kemudian putar dan jangan lupa berikan lubang sebagai tempat keluar air. C. Bentuk leher dengan ibu jari. D. Membuat tutup kendi dengan cara yang sama. E. Ukur sesuaikan tutup dengan badan kendi. 4. Terangkan yang dimaksud dengan perencanaan usaha bersifat rasional dan faktual. Jawaban, rasional dan faktual artinya perencanaan usaha dibuat berdasarkan pemikiran yang masuk akal, realistik, dan berorientasi masa depan serta didukung dengan fakta yang ada. 5. Berikan 4 saja contoh cara melakukan usaha promosi usaha. Jawaban, A. Melalui email, mailing list. B. Melalui SMS. C. Melalui pembicaraan. D. Melalui iklan. E. Melalui media sosial. 6. Jelaskan yang dimaksud lunak buatan. Jawaban, bahan lunak buatan adalah bahan lunak yang dibuat berdasarkan bahan yang digunakan, berupa bubur kertas, gips, lilin dan sabun. 7. Tuliskan fungsi proses pengeringan dalam pembuatan gerabah. Fungsi utama dari tahap pengeringan adalah untuk menghilangkan air plastis yang terikat pada bahan gerabah. 8. Jelaskan penggunaan bahan logam untuk membuat karya kerajinan. Jawaban, bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris kemudian berkembang sebagai benda hias dan benda fungsional lainnya seperti gelas, kap ampu perhiasan dan wadah 9. Jabarkan yang dimaksud peluang usaha dalam wirausaha kerajinan tangan. Peluang usaha adalah kesempatan, waktu yang tepat yang seharusnya diambil, dimanfaatkan bagi seorang wirausahaan untuk mendapatkan keuntungan. 10. Jelaskan tentang maksud evaluasi usaha. Evaluasi usaha dilakukan untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Jumlahkan soal PG dan esai.
PG, 30 kali 3 poin sama dengan 90 poin SI, 10 kali 1 poin sama dengan 10 poin ditotalkan akan mendapat 100 poin.